welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas aspek farmakologi dari salah satu farmakoterapi yang berperan dalam terapi antihiperglikemia oral, yaitu adalah sulfonylurea. Sulfonylurea merupakan obat antihiperglikemia oral yang berperan sebagai insulin sekretagok. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas dari mind map. Pertama, kita mulai dari mekanisme aksinya. Sulfonylurea atau SU merupakan insulin sekretagok, yaitu obat antihiperglikemia yang memicu pelepasan insulin dari pankreas. Kita mulai dari bagaimana sih sebenarnya mekanisme insulin dilepaskan oleh sel beta pankreas. Glukosa dapat masuk ke sel beta pankreas melalui membran sel dengan bantuan transporter glukosa, yaitu GLUT2. Setelah masuk ke intrasel, glukosa dimetabolisme dan hasilnya adalah ATP, di mana ATP ini akan memicu penutupan kanal kalium di membran sel beta pankreas. Dampaknya adalah pencegahan efflux ion kalium yang mencegah terjadinya repolarisasi, atau dengan kata lain, terjadi depolarisasi. Hal ini disertai dengan adanya ion kalsium yang masuk melalui kanal kalsium. Depolarisasi ini berdampak pada eksositosis vesikel yang berisikan insulin, di mana insulin ini akan digunakan untuk membantu utilisasi glukosa di jaringan-jaringan. Tugas dan peranan dari sulfonylurea adalah memblok kanal ion kalium sehingga mencegah terjadinya efflux kalsium. Efek akhirnya adalah peningkatan sekresi insulin. Oleh karena itu disebut sebagai insulin sekretagok. Setelah kita mengetahui mekanisme aksinya, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis dari sulfonylurea. Sulfonylurea sebenarnya terbagi menjadi dua generasi. Ada generasi 1 dan ada generasi 2. Contoh dari SU generasi pertama antara lain adalah tolbutamid, chlorpropamid, tolazamid, dan asetoheksamid. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari sudah tidak digunakan. Golongan SU yang sekarang digunakan antara lain adalah generasi kedua, seperti yang kita akan bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan lebih membahas mengenai SU generasi kedua yang memang tersedia di Indonesia. Pertama adalah glibenclamid. Glibenclamid memiliki waktu paruh 12-24 jam. Obat ini akan diikat oleh protein plasma sebesar 99%. Metabolismenya terjadi di hati. Puncak konsentrasinya dicapai dalam waktu 2-4 jam. Ekskresi glibenclamid terjadi melalui ginjal. Dosis terapeutiknya berkisar antara 2,5-20 mg dengan frekuensi pemberian antara 1-2 kali per hari. Yang kedua adalah glimepiride. Glimepiride merupakan SU dengan waktu paruh yang panjang, yaitu adalah 24 jam. Umumnya digunakan sebagai monoterapi 1 dosis, atau bisa juga menjadi terapi kombinasi bersamaan dengan antihiperglikemia oral lain seperti metformin, ataupun dapat diberikan bersama dengan insulin. Metabolismenya terjadi di hati. Terapi dengan glimepiride diberikan dalam dosis 1-8 mg per hari dengan frekuensi pemberian 1 kali per hari. Selanjutnya adalah gliclazid. Gliclazid merupakan SU yang memiliki waktu paruh antara 10-20 jam dengan dosis terapeutik berkisar antara 80-320 mg per hari dan diberikan 1-2 kali per hari. Metabolismenya terjadi di hati. Yang keempat adalah gliquidon. Gliquidon merupakan SU kerja pendek yang memiliki waktu paruh antara 6-8 jam. Dosis yang dapat diberikan berkisar antara 15-120 mg per hari. Obat ini dapat diberikan dengan frekuensi 1-3 kali per hari. Terakhir adalah profil efikasi dan keamanan dari SU. Efikasi dari SU yang telah diketahui antara lain adalah dapat meningkatkan sekresi insulin, menurunkan clearance insulin oleh hati, serta dapat menurunkan kadar HbA1c antara 0,4-1,2%. Akan tetapi, ada juga efek samping yang bisa ditimbulkan dari pemberian SU, antara lain adalah hipoglikemia. Efek hipoglikemi menjadi efek yang paling ditakutkan dalam pemberian sulfonylurea, terutama yang termasuk dalam golongan kerja panjang seperti glibenclamid dan glimepiride. Sehingga penggunaannya harus hati-hati terutama pada pasien yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami hipoglikemia, seperti pada pasien usia lanjut atau pasien yang mendapatkan terapi insulin. Efek samping lainnya antara lain adalah peningkatan berat badan dengan kisaran antara 1-3 kg, gejala gastrointestinal seperti mual muntah, ikterus, agranulositosis, anemia hemolitik maupun aplastik, serta reaksi hipersensitivitas. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek farmakologi dari obat antihiperglikemia oral golongan sulfonylurea. Semoga bermanfaat, dan terkait akses untuk mind map-nya dapat mengikuti syarat dan ketentuan di kolom description. Thank you and see you next time.